Terima kasih teman-teman, Dokter Niputu Merlinda. Mohon maaf sudah menunggu. Selamat datang juga untuk Kepala Puskesmas Cilodong, Dokter Mary. Selamat datang, selamat bergabung, Ibu Nisa, KTU Puskesmas Cilodong. Eh, baik, Dokter Putu izin bisa kita mulai, Dok. Ya, boleh, silakan. Baik, Dokter, terima kasih. Dokter Mary, Bu Nisa izin, Bu. Saya buka acara ya, Bu. Izin, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Susilawati dari Puskesmas Cilodong. Siang hari ini kita mengikuti kegiatan rutin yaitu Intan, informasi seputar kesehatan. Kali ini mengangkat tema yaitu tentang deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara. Dan pada kesempatan kali ini akan dipandu oleh Dr. Niputu Merlinda Puspita Devi, SPPD Kahom, Finasim. Selamat datang dokter, terima kasih atas waktunya dok. Ya, selanjutnya saya Ya, akan sama-sama. membacakan Terima kasih susunan juga acara sudah pada diundang ke siang acaranya. hari ini. Izin pertama pembukaan, yang kedua ada pembacaan CV, yang ketiga materi, yang keempat ada sesi tanya jawab, kemudian nanti ada eh, bagi peserta atau penanya akan ada door prize ya untuk kedua orang. Kemudian nanti absensi akan di-share di akhir acara ya. Dan terakhir ada penutup yaitu sesi foto bersama. Baik Dokter Merlinda, izin dok. Suara saya terdengar ya dok? Halo Dokter Putu. Enggak? Belum ya? Ya. Udah, belum ya? Dokter Melinda izin. Apakah suara saya Ya, terdengar jelas ya dok? ya terdengar jelas. Tadi sempat terlempar ya sepertinya. Baik, ya dok. Mohon maaf dok. Dokter izin ya dok. Kita mulai dok. Izin untuk Ya, membacakan CV dokter Putu boleh. Melinda. Ya, baik teman-teman, Bapak Ibu, izin saya membacakan CV dari Dokter Niputu Merlinda Puspita Dewi. Mohon maaf, bentar. Baik, Dokter Niputu Merlinda Puspita Dewi, SPPD Kahong Finasim. Eh, untuk data diri tempat tanggal lahir dokter adalah di Tabanan 20 Juli tahun 1983. Kemudian untuk pendidikan terakhir yaitu tahun 2005 sampai 2007 sarjana kedokteran FK Universitas Erlangga Surabaya.
Kemudian tahun 2001, 2007 dokter umum FK Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian tahun 2021 sampai 2024 SP2 Hematologi Onkologi Medik Universitas Indonesia. Kemudian di sini ada banyak sekali kursus-kursus yang sudah diikuti oleh dokter ya. Ada beberapa di sini nanti bisa kita lihat. Kemudian ada pengalaman kerja dokter yaitu tahun 2008 sampai 2010 dokter umum Yayasan Ummul Mukminin. Kemudian tahun 2008 sampai 2010 dokter umum perusahaan Bank BRI. Kemudian 2017 sampai dengan sekarang dokter spesialis penyakit dalam RSUD Tarakan di Kalimantan Utara. Betul ya, Dok? Kemudian 2017 sampai tahun 2021 dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Pertamina Tarakan Kalimantan Utara. Di sini ada beberapa pengalaman organisasi cukup banyak dan prestasi dokter juga ya. Mungkin kurang lebih garis besarnya adalah yang sudah saya bacakan. Dokter, kemudian ya, dokter berarti panggilannya dokter siapa ya, Dok? Dokter Putu atau Dokter Merlinda atau Dokter Merlinda. Dokter Merlinda? Baik, Dok. Terima kasih, Dokter. Ya. Baik, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti acara. Intinya yaitu pembahasan tentang deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara. Kepada Dokter Merlinda, saya persilahkan. Silakan, Dokter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu dan juga teman-teman sejawat yang telah hadir pada siang hari ini. Izinkan saya untuk share ya. Oh, jadi ini saya nggak bisa ini ya, ini sendiri ya? Iya, Dok. Ini saya share sendiri bisa nggak? Atau dibantu? Dibantu, Dok, boleh? Dibantu ya, Dok? Kalau Atau? dibantu atau share sendiri kali ya? Boleh. Itu harus minimal sebulan itu 54%. Tapi kita lihat, jadi nanti metodenya seperti yang Sudah terlihat? Ya, sudah ya, Dok. Sudah ya? Ya. Hari ini saya diberi judul oleh panitia membawakan topik tentang deteksi dini kanker dan serviks dan kanker payudara ya. Jadi kenapa materi ini sangat penting? Kita lihat di sini, ini data dari tahun 2020 di Indonesia. Kita lihat bahwa kanker payudara ini menduduki peringkat nomor 1 dari 10 besar kanker yang ada di Indonesia. Dan kanker rahim ini kita lihat menduduki peringkat nomor 2. Yang pertama adalah payudara, yang kedua adalah serviks. Kemudian bagaimana dengan tingkat kematian? Nah, kematian kalau kita lihat berdasarkan data 2020, di sini tingkat kematiannya adalah payudara, ini yang nomor 2 setelah lung cancer, kanker paru, dan kemudian kanker serviks ini menduduki tempat nomor 3. Jadi cukup besar mortalitasnya. Nah, apa sih kanker serviks itu dan kanker payudara? Kanker serviks adalah tentu saja keganasan yang berkembang di daerah serviks atau mulut rahim ya atau leher rahim. Dan kanker ini biasanya disebabkan oleh virus HPV. Dan dia berkembang perlahan-lahan, biasanya dia membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 10 tahun untuk berkembang dari resi prakanker menjadi suatu kanker. Biasanya faktor resikonya bisa merokok, kemudian kekebalan tubuh yang lemah, atau riwayat ganti-ganti pasangan seksual. Sedangkan kalau kanker payudara, tentu saja kanker atau sel yang tumbuh berkembang yang tidak normal di daerah payudara, dan ini bisa terkena di bagian kelenjar susunya ataupun di payudaranya atau di jaringan sekitarnya.
dan faktor kanker payudara ataupun karena faktor hormon. Nah ini ada yang belum tahu ASI itu serviks ya. Kalau kita lihat di sini gambarnya yang kemudian ini adalah serviks. Serviks ini adalah mulut rahim. Jadi ini apakah suara saya terdengar? Ya. Ya. Ya, jadi kanker leher rahim adalah kanker serviks yang terjadi di daerah leher rahim ataupun ini yang kita kenal dengan serviks ya. Ini daerah serviks ini daerahnya di sini. Yang paling sering itu tempatnya adalah di sini di daerah perubahan dari epitel ke kolumnar. Di sini perubahan epitel ini yang sering terjadi pertama kali keganasan lesi prakanker. Kalau kita lihat di sini data dari WHO, di sini dikatakan setiap 2 menit di dunia ada 1 wanita meninggal karena kanker serviks. Dan kalau di Indonesia di sini data dari WHO 2020 dikatakan bahwa setiap 1 jam di Indonesia ada 1 wanita meninggal karena kanker serviks. Sehingga memang ini penting sekali kita mengenal apakah itu kanker serviks dan juga kanker payudara dan bagaimana deteksinya dan juga bagaimana penanganan. Ini adalah serviks normal kalau kita lihat di sini ya. Ini seperti mulut kalau kita memposisikan mulut kita. Ya. Jadi dia masih mulus ya, kemerahan, terus habis itu mengkilat dan warnanya merah muda. Nah, ini adalah serviks yang normal. Faktor resiko seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, kalau yang kanker serviks itu biasanya faktor resikonya yang terutama adalah infeksi virus HPV. Kemudian ada juga faktor resiko yang lain seperti misalnya merokok ataupun riwayat keluarga yang terkena kanker serviks juga. Kalau yang faktor resiko kanker payudara ini biasanya faktor resikonya adalah bisa dari usia, kemudian ada keluarga yang terkena kanker payudara, kemudian ada genetik faktor ataupun gaya hidup seperti misalnya konsumsi alkohol, obesitas, kurangnya aktivitas, kemudian hormon estrogen. Ya. Nah, ini tadi yang menyebabkan kanker serviks itu adalah virus HPV, yang high risk itu adalah HPV yang 16 dan 18 ini yang menyebabkan kanker serviks. Ini biasanya kalau kita terkena infeksi HPV ini seringkali tidak menimbulkan gejala dan tidak tahu apakah kita ini terkena infeksi HPV atau tidak. Nah ini dia ditularkan melalui hubungan seksual sehingga faktor risiko lainnya yang terkena kanker serviks adalah berganti-ganti pasangan. Ini salah satu faktor risiko juga karena virus HPV ini ditularkan melalui hubungan seksual. Dan sebenarnya banyak sekali jenis-jenis virus HPV ini. Namun yang memiliki high risk untuk risiko terkena kanker serviks adalah yang HPV 16 dan juga 18. Nah, ini kalau misalnya dia sudah terinfeksi, kemudian infeksinya meluas dan ini sudah timbul suatu lesi prakanker, di sini 10-30 tahun kemudian dia akan berubah menjadi lesi yang kanker. Sehingga penting sekali kita menemukan CA serviks ini pada saat awal, pada saat dini, karena prognosisnya juga akan lebih baik bila ditemukan pada stadium yang. Nah ini faktor resikonya. Jadi untuk yang kanker rahim, menikah muda, ataupun aktivitas seksualnya sudah dimulai usianya kurang dari 20 tahun. Kemudian berganti-ganti pasangan, kemudian melakukan hubungan seks dengan pria yang berganti-ganti pasangan, kemudian riwayat infeksi di daerah kelamin ataupun IMS, kemudian perempuan yang melahirkan anak yang banyak, dan merokok. Ini juga faktor resikonya memiliki riwayat keluarga yang terkena kanker sebelumnya, kemudian kurang menjaga kebersihan alat kelamin, adanya riwayat pap smear yang abnormal sebelumnya, dan penurunan kekebalan tubuh misalnya karena memiliki HIV/AIDS, atau penggunaan obat-obat jangka panjang seperti kortikosteroid yang akan menurunkan sistem imunitas. Nah, gejalanya apa kalau kita terkena kanker serviks ataupun kanker payudara? Yang pertama biasanya yang banyak dikeluhkan adalah ada keluar discharge ya, discharge yang tidak normal, baik yang darah ataupun biasanya keputihan yang tidak normal, berbau ataupun warnanya bercampur dengan darah, ataupun setelah
berhubungan seks biasanya ada keluhan mengeluarkan darah, ataupun saat berhubungan seks dia nyeri biasanya keluhannya. Nah, kalau kanker payudara yang paling sering dikeluhkan adalah tentu saja benjolan. Benjolan pada payudara, kemudian perubahan pada bentuk payudaranya, kemudian perubahan pada kulitnya. Biasanya kulitnya berubah menjadi seperti kulit jeruk. Ataupun puting susunya dia yang tertarik ke dalam, atau dia yang mengeluarkan cairan atau cairan susu. Nah, bagaimana untuk deteksi dini kanker payudara? Biasanya kita dengan sadari. Ini sadari itu melakukan pemeriksaan payudaranya sendiri oleh pasien tersebut. Ini dilakukan oleh perempuan yang sehat. Jadi screening itu dilakukan ketika belum ada penyakitnya. Jadi pada populasi yang sehat itu namanya adalah screening. Nah, ini dilakukan setiap perempuan sehat tanpa perlu datang ke dokter. Dan biasanya dilakukan 7-10 hari setelah hari pertama menstruasi, di mana saat payudaranya sedang kondisinya lunak. Kalau dia misalnya lagi sedang sebelum haid atau pada saat haid, biasanya payudaranya kelenjarnya penuh sehingga akan keras dan akan menyulitkan bagian apakah memang itu ada benjolan atau tidak. Namun kalau setelah 7-10 hari setelah menstruasi, biasanya payudaranya konsistensinya sudah lunak sehingga memudahkan untuk peraba. Nah, biasanya kalau misalnya ada tuh muncul benjolan yang terasa tidak sakit dan munculnya selama 2 kali siklus menstruasi, ini harus waspada. Jadi, pada perempuan yang merasakan ada muncul benjolan harus segera memeriksakan ke dokter, paling tidak ke tempat puskesmas terdekat. Nah, nanti di sana akan dilakukan pemeriksaan sadanis, yaitu pemeriksaan payudara oleh klinis, biasanya oleh klinisi ya, baik dokter, misalnya perawat, ataupun petugas medis. Jadi ini pemeriksaannya cukup sederhana, hanya dengan melakukan perabaan atau palpasi. Nah, bagaimana untuk deteksi dini? Untuk yang kanker serviks ini dengan melakukan pemeriksaan IVA, yaitu dengan visual asam asetat, dengan menggunakan pemulasan asam asetat 3-5% pada leher rahim selama 1 menit, dan bisa langsung dilihat hasilnya, positif atau negatif. Biasanya yang positif ini dia akan berubah warna menjadi putih, dan ini menunjukkan adanya suatu lesi prakanker. Jadi untuk deteksi dini kanker serviks itu bisa digunakan dengan IVA ataupun dengan menggunakan pap smear. Kalau yang pap smear ini dengan mengambil sampel dari leher rahim kemudian diperiksakan di laboratorium, dan ini membutuhkan waktu, tidak langsung terlihat seperti pemeriksaan IVA. Nah, untuk deteksi kanker payudara selain tadi sadani dan juga sadanis, maka kita juga bisa dengan screeningnya dengan USG MAME ataupun dengan mamografi. Nah, jadi kalau mamografi ini dengan menggunakan tools, dengan menggunakan alat, jadi tidak sesederhana seperti pemeriksaan dengan palpasi atau perabaan. Jadi kalau kita membutuhkan alat, biasanya untuk yang apa namanya, benjolan-benjolan yang sulit untuk diraba. Misalnya kita nggak yakin nih, ini memang ada benjolan atau tidak. Ya. Maka yang berikutnya adalah kita lakukan memastikan dengan menggunakan USG ataupun dengan mamografi. Kalau USG, sepertinya di tempat center-center yang puskesmas itu sudah mulai ada, namun kalau mamografi harus dikirim ke rumah sakit. Ini mamografi dengan menggunakan X-ray. Nah, kalau pap smear dia tidak sesimpel sederhana IVA, karena dia dibutuhkan alat pemeriksaan di laboratoris dengan menggunakan mikroskop. Nah, nanti dilihat apakah itu memang sel-selnya merupakan sel-sel ganas atau tidak. Nah, untuk yang pap smear ini biasanya dilakukan pada tahap awal juga, namun ini memang lebih kompleks daripada IVA. Kalau IVA kan butuh waktunya cepat, kemudian langsung bisa kita interpretasikan apakah itu negatif atau positif. Nah, ini pap smear. Jadi dia dengan mengambil sel di sini di daerah serviksnya, kemudian diperiksakan secara mikroskop untuk melihat sel-selnya apakah ada sel-sel yang prakanker ataukah yang kanker. Dan kapan kita bisa melakukan pap smear? Pap smear itu bisa dilakukan ketika sudah menikah ataupun dia yang sudah seksual aktif. Jadi
kalau misalnya sudah melakukan seksual aktif tapi belum menikah, ini sudah semestinya memang sudah bisa dilakukan untuk screening atau pemeriksaan pap smear. Dan sebaiknya memang dilakukan secara rutin, secara teratur, terutama pada orang-orang yang memiliki high risk. Misalnya, ada riwayat keluarga yang terkena kanker, kemudian suka berganti-ganti pasangan, ya, ataupun memiliki anak yang banyak, ataupun seperti yang tadi saya sampaikan bahwa memiliki anak di usia muda atau hubungan seksual yang di usia muda. Ini sudah bisa kita lakukan teratur setiap tahun. Nah, ini apa sih bedanya pap smear dengan IVA? Kenapa kok yang di puskesmas itu IVA gitu ya? Kenapa kok kalau kayak ke dokter-dokter yang lebih objin itu yang dilakukan pap smear ya? Karena kalau kita lihat perbedaannya, IVA itu gampang, bisa dilakukan oleh perawat, bidan, dokter maupun dokter spesialis dan langsung terlihat. Sedangkan kalau yang pap smear ini dia akan mengirim lagi ke patologis untuk dilihat selnya, apakah itu sel kanker ataukah itu sel normal. Namun untuk sensitivitas dan spesifitas, kalau spesifitas, kalau IVA ini memang lebih rendah ya dibandingkan dengan pap smear. Kalau yang sensitivitasnya dia 65-96%, kalau yang pap smear 70-80%. Kalau yang spesifitas 90-95. Jadi dia kalau yang IVA dia sensitivitasnya tinggi. Nah, kalau sensitivitasnya tinggi lebih dari spesifitasnya, maka ini memang cocok untuk dilakukan sebagai tools untuk screening, bukan untuk diagnostik. Kalau diagnostik, maka dia harus lebih tinggi spesifitasnya dibandingkan dengan sensitivitasnya. Nah, kalau kita lihat IVA itu langsung hasilnya, nggak perlu menunggu. Kalau pap smear kita harus mengirimkan dulu ke patologis sehingga memang membutuhkan hari, bisa hitungan hari ataupun bulan. Kalau ini langsung begitu kita poles langsung ada interpretasinya apakah itu negatif ataupun positif. Nah, kapan diperiksakannya? Ini kapan saja dan sebaiknya tidak saat haid ya, karena kan mengganggu pembacaan kalau ada darah haidnya yang keluar. Nah, kalau pap smear juga sebaiknya dilakukan malam di luar waktu haid ataupun malam sebelumnya, tidak boleh bersenggama. Nah, ini sarananya ini sama ya. Jadi ada spekulum, ada lampu sorot, gitu ya. Bedanya adalah di sini dengan menggunakan asam asetat. Untuk biayanya tentu saja IVA ini sangat murah, yang hanya 25.000, sedangkan kalau yang pap smear ini harganya lebih mahal. Untuk dokumentasi ini sayang sekali tidak ada, tapi sekarang sudah mulai diadakan ya supaya ada buktinya bahwa ini negatif positif dari mana buktinya ya. Nah, ini kalau dia interpretasinya dari IPA, ini dia itu sifatnya non-invasif karena hanya dioleskan itu saja dengan asam asetat sehingga keluar langsung hasilnya negatif atau positif. Kemudian mudah, murah, bisa dilakukan di puskesmas dan hasilnya langsung dapat dilihat dan spesifitasnya juga cukup tinggi. Nah, di manakah kita bisa melakukan tes IVA ini? Nah, di Puskesmas Cilodok ini saya dengar bisa ya sudah melakukan tes IVA karena memang ini salah satu program dari Kemenkes untuk deteksi kanker leher rahim dan juga payudara. Ini dua kanker yang harus dideteksi lebih dini. Ini merupakan program dari Kemenkes juga sehingga dapat dilakukan di tempat-tempat yang vaskes yang paling rendah ya, yang di puskesmas biasanya. Ini IVA karena dia mudah, murah, kemudian hasilnya bisa langsung. Jadi mulai sekarang puskesmas saya rasa sudah ada semua untuk pemeriksaan tes IVA. Nah, ini caranya, ini dengan cuka dapur ya, mengandung asam asetat 20%, kemudian asam asetat yang 3-5%, ini diencerkan, kemudian ini kita bikin menjadi 3-5% ya, asam asetat. Jadi ini ya, kita bikinnya dari cuka dapur, cukup mudah gitu. Nah, ini cara pembacaannya. Kalau yang normal seperti tadi yang saya bilang, ini terlihat mulus gitu ya. Kemudian tidak ada bercak darahnya, tidak ada benjolan-benjolannya. Kalau ini kita lihat kan di sini sudah mulai ada benjolan yang keluar ya. Beda sekali dengan yang ini. Nah, kalau ini ada putih-putih, ini adalah benang IUD. Kalau ini kemungkinan ada infeksi jamur biasanya ya, kandidiasis. Sama seperti kalau kita menemukan kandidiasis di kavum oris itu. Ini sama ada plak putih-putih seperti ini.
Nah, bagaimana yang positif? Ya, positif biasanya dia muncul ini lesi yang berwarna putih. Kalau yang lesi putihnya itu samar-samar, ini biasanya derajatnya rendah. Kalau yang lebih tinggi biasanya memang udah cukup kelihatan sangat jelas sekali. Nah, kalau yang ini udah nggak perlu tes IVA lagi. Kita lihat dengan mata tanpa bantuan apapun, kita sudah langsung melihat bahwa ini adalah ada sel yang tidak normal. Jadi permukaannya rapuh, kemudian berdumpul dan mengeluarkan darah. Ini sudah tidak mulus lagi, dan ini udah kelihatan jelas bahwa ini adalah sel kanker. Nah, ini bahan-bahannya dengan menggunakan meja Omjin ya, posisinya pasien diposisikan litotomi, kemudian dengan menggunakan asam asetat, dengan menggunakan kapas lidi, tentu saja dengan sarung tangan dan spekulum vagina untuk membuka vaginanya supaya terlihat serviksnya. Kemudian kita lakukan apa namanya dipulas gitu ya, apa sih namanya, dioles ya, dioles pada daerah serviksnya. Kemudian kita tunggu hasilnya. Nah, ini pasien diposisikan litotomi, kemudian pakai spekulum sehingga terlihat selfiknya. Kemudian kita lihat kalau yang memang lesinya terlihat jelas seperti yang gambar sebelumnya, maka ini tidak perlu kita lakukan pemeriksaan IVA. Ya. Kalau misalnya terlihat mulus tadi, baru ini kita lakukan pemeriksaan IVA. SSK ini adalah sambungan epitel antara yang serviks dengan yang kolumnar. Ya, jadi ini merupakan namanya peralihan dari selnya, dari yang sel serviks, dari yang epitel menjadi yang ke sel yang kolumnar gitu. Jadi ini kita lihat, kita tes untuk IVA-nya, kemudian kita lihat, kita tunggu 1 menit apakah ada lesi berwarna putih atau tidak. Kalau lesinya berwarna putih, maka ini adalah hasilnya positif. Dan ini biasanya yang positif dilakukan untuk kandidat krioterapi, dan ini disingkat menjadi KSIFO. Jadi K itu adalah kanker, S itu adalah SSK-nya, daerah yang SSK-nya itu yang peralihan sambungan dari epitel apa namanya menjadi kolumnar ya. Kemudian I-nya adalah IVA dan O-nya adalah krioterapi. Jadi ini adalah disingkat KSIFO. Nah, ini kita lihat di sini kan udah ada lesinya yang berwarna putih ya. Nah, ini beda seperti yang tadi yang normal. Kalau yang normal ini nggak ada yang lesi warna putihnya ini. Nah, ini positif berarti ya. Nah, kalau ini 4 langkahnya melakukan IVA. Jadi, in speculo, kemudian kita lihat apakah ada lesi kanker atau tidak. Kalau misalnya dari kasat mata aja kita sudah lihat itu ada sel yang tidak normal, maka tidak perlu dilakukan IVA, langsung kita lakukan biopsi. Tapi kalau misalnya itu kita tidak lihat ada sel kankernya, maka kita lakukan pemeriksaan, kita pulas pada daerah SSK-nya, kemudian kita lakukan pemeriksaan IVA. Kalau yang tanpa SSK-nya, ini kita lakukan IVA, kita lihat hasilnya negatif ataupun positif. Kalau misalnya positif, kita bisa langsung lakukan krioterapi. Nah, ini kalau normal kita ulang skala berkala, sedangkan kalau ada bercaknya yang putih, kita lanjutkan ke pap smear ataupun kita langsung terapi dengan krioterapi. Sedangkan kalau ini kita lihat tanpa melakukan IVA, kita sudah melihat adanya sel-sel yang ganas, maka langsung kita rujuk untuk dilakukan biopsi. Nah, untuk pencegahan, selain kita melakukan screening dengan IVA, kemudian kita menjaga tidak berganti-ganti pasangan, kemudian kita menjaga kesehatan tubuh kita, salah satu juga untuk yang mencegah adalah dengan menggunakan vaksin HPV, karena tadi penyebabnya adalah, salah satunya adalah infeksi dari virus HPV, sehingga vaksin HPV ini penting untuk pencegahan supaya tidak terjadi kanker serviks. Nah, siapa yang bisa dilakukan vaksin HPV ini? Vaksin pada anak dan remaja bisa dilakukan pada usia 10-18 tahun, sedangkan yang dewasa bisa dimulai pada 19 sampai 55 tahun. Nah, ini untuk yang cancer cervix ini menggunakan pap smear, kemudian HPV testing dan screening yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, kita masuk ke yang payudara. Kalau mamografi, tadi saya sudah jelaskan ya, mamografi itu dengan menggunakan X-ray. Ini bisa digunakan tools untuk screening juga. Selain pemeriksaan sadari dan
ini ya, pemeriksaan breast examination self ya. Kemudian bagaimana mamografi ini digunakan? Digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan atau kelainan jaringan payudara yang ditunjukkan adanya kanker. Jadi nanti hasilnya bisa dibayangkan ya, itu bukan seperti kita X-ray biasa, tapi payudaranya itu ditekan sampai dia pipih gitu ya, supaya mendapatkan selnya. Itu nanti dia akan terlihat seperti kalsifikasi, dan bila ada muncul seperti kalsifikasi itu, maka itu bisa mencurigakan suatu lesi yang ganas. Dan memang itu tidak dianjurkan pada yang masih muda. Kalau yang masih muda biasanya kita melakukannya dengan USG. Nah ini untuk yang screening kita bisa dengan mamografi, clinical breast examination, atau self examination. Ya. Nah, kanker payudara itu bisa dilakukan deteksi dini. Jadi dengan melakukan pemeriksaan oleh nakes ataupun sadari, ini dapat mendeteksi sampai 85%. Kemudian kalau ditambah lagi dengan mamografi dan USG, ini bisa mendeteksi sampai 90%. Kalau ditambah dengan biopsi, ini menjadi bertambah 91%. Dan bila dikombinasikan, maka ini akan menjadi 99,5%. Jadi penting sekali kita menemukan dulu benjolannya, baik oleh nakes maupun oleh pasien tersebut dengan melakukan breast self examination, ya, dengan memeriksa payudaranya sendiri, meraba payudaranya sendiri, kemudian dikonfirmasi dengan menggunakan mamografi ataupun USG. Bila memang dari mamografi ataupun USG didapatkan lesi yang curiga ganas, maka berikutnya adalah kita lakukan biopsi. Nah, untuk yang payudara, ini seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu dengan pemeriksaan breast self examination atau sadari memeriksa payudara sendiri, ataupun dengan oleh petugas yang kita singkat dengan sadanis, jadi pemeriksaan oleh klinisi. Nah, USG dan mamografi ini untuk yang misalnya kita dari perabaan kita tidak bisa menemukan benjolannya, atau kita tidak yakin, ataupun kita sudah menemukan benjolan tersebut, namun kita harus mengkonfirmasinya untuk melihat dengan tepat berapa ukurannya, kemudian bagaimana sifatnya, apakah itu memang suatu lesi yang jinak ataukah lesi yang ganas. Itu kita bisa membedakan dari USG dan juga mamografi. Dan biasanya ini dilakukan pada wanita-wanita usianya di atas 40 tahun. Kalaupun memang belum ada muncul suatu benjolan, kita nggak apa-apa, kita lakukan screening rutin. Jadi terutama pada kelompok-kelompok yang beresiko tinggi. Misalnya yang keluarganya memang ada riwayat resiko kanker payudara ataupun kanker yang di ovarium. Nah, ini mulai melakukan pemeriksaan rutin screening USG sejak usia 40 tahun dan dilakukan setiap tahun untuk supaya kita bisa tahu apakah mulai muncul benjolan atau tidak. Jadi jangan menunggu muncul benjolan. Itu lebih baik lagi pada kelompok-kelompok yang high risk, yang memiliki resiko yang tinggi. Nah, kalau misalnya dari sadanis ini memang memang ada benjolan, maka seperti yang saya sampaikan tadi, kita konfirmasi lagi apakah ini memang suatu benjolan yang jinak ataupun yang ganas, ya, dengan melakukan pemeriksaan USG ataupun mamografi, dan bisa dilakukan kalau misalnya pasien masih muda, itu biasanya kita lebih anjurkan ke USG. Kalau yang mamografi biasanya usianya lebih dari 40 tahun. Dan karena mamografi itu sakit dan harus ditekan payudaranya, sehingga memang lebih baik itu dilakukan pada yang lebih tua usianya. Kalau yang wanita yang masih muda, biasanya kita lakukan pemeriksaan USG. Nah, untuk mamografi ini dianjurkan secara berkala pada perempuan setiap 1 tahun sekali di atas 40 tahun. Ini dilakukan seperti yang saya sampaikan tadi, baik yang sudah muncul benjolan maupun yang belum. Jadi kalau misalnya belum ada benjolan, tapi memang sudah ada faktor resiko, ya, apalagi memang ibunya misalnya kanker payudara, kemudian neneknya kanker payudara, saudaranya kanker ovarium. Nah, ini sangat resiko tinggi sekali untuk terkena kanker payudara, sehingga sebelum muncul ada keluhan ataupun benjolan, sebaiknya sudah melakukan mamografi ataupun USG secara berkala setiap tahun. Untuk yang kanker payudara, faktor resikonya ini yang haidnya terlalu muda.
Nah, kalau haidnya terlalu muda berarti dia akan memiliki hormon yang cukup lama di dalam tubuhnya dibandingkan dengan haid pertamanya mungkin di usia 20 tahun. Nah, kalau kurang dari 10 tahun berarti dia terpapar dengan hormon yang tinggi ini udah cukup lama. Nah, menopause lebih dari 50 tahun juga artinya sama, berarti hormon yang di dalam tubuhnya ini cukup lama berada di dalam tubuhnya. Kemudian ini faktor resiko lainnya, tidak melahirkan anak pertama usianya sudah cukup tua, kemudian tidak menyusui, ada anggota keluarga yang kanker payudara, kemudian ada keluarga yang riwayat tumor payudara. Nah, ini ada kontrasepsi hormonal. Jangan lupa ditanyakan apabila ada muncul benjolan pada pasien, tanyakan tentang riwayat kontrasepsi, apakah memakai kontrasepsi hormonal ataupun tidak. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi ya, menars usianya muda ataupun menopause usianya tua, kemudian melahirkan usianya tua, kemudian ini memakai kontrasepsi. Nah, salah satu juga faktor resiko yang berkaitan dengan hormon itu adalah biasanya pada orang-orang yang program hamil, yang mana pada orang-orang yang tidak bisa punya anak biasanya mengikuti program hamil. Nah, pada saat program hamil itu biasanya akan diinjeksikan hormonal yang cukup tinggi dosisnya, sehingga itu juga akan menjadi suatu faktor resiko munculnya benjolan ataupun kanker payudara. Nah, ini pemeriksaan sadari ini dilakukan wanita seperti yang saya sampaikan tadi, dilakukan pemeriksaan sendiri, kemudian kapan, yaitu 7-10 hari setelah haid, dan dilakukan sebulan sekali. Walaupun telah berhenti menopause, ini tetap kita lakukan secara sebulan sekali. Nah, ini 3 langkah. Kita melihat di kaca, kemudian tangannya bisa posisi ke atas ataupun di pinggang, kemudian ini bisa ini untuk melihat ya apakah memang bentuknya itu sama kanan kiri, apakah ada bentuk yang tidak wajar kita melihat di kaca, apakah bentuknya simetris ataukah ada yang lebih besar sebelah kanan atau sebelah kiri, kita lihat baik-baik kanan dan kirinya. Kemudian pada saat melakukan palpasi, ini posisinya berbaring, kemudian ada diberi bantal sedikit supaya ini bisa lebih teraba ya, lebih terangkat ke atas gitu ya. Kemudian kita meraba melingkar, ini berlawanan dengan arah jarum jam, mulai dari yang dekat puting, kemudian melingkar sampai menjauhi yang putingnya. Kemudian yang terakhir adalah kita berusaha melihat apakah ada cairan yang keluar dari puting susu. Nah, ini cara melakukan sadari. Ini di depan cermin, angkat tangannya, lihat apakah ada warnanya bagaimana, kemudian bagaimana bentuknya, ataupun bisa dengan tangan di pinggang. Kemudian ditekan payudaranya dari atas ke bawah, nih ya, atas ke bawah untuk merasakan apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian tadi dengan melingkar ya, bisa berlawanan jarum jam atau searah. Yang penting ya, urut dari yang dari luar ke dalam atau dari dalam keluar. Jadi terus urut ya merabanya. Kemudian ini untuk melihat apakah ada keluar cairan, ditekan lagi di daerah putingnya. Ya. Kemudian ini posisi berbaring, tekan kembali payudara secara melingkar. Hasil pemeriksaannya ini kita lihat apakah ada benjolan. 9 dari 10 benjolan ternyata bukan kanker ketika ditemukan sadari. Kemudian kita lihat apakah ada perubahan ukuran, bentuk, dan warna kulit. Jadi kulit yang biasanya tuh pure orange. Jadi seperti kulit jeruk atau puting yang tertarik ke dalam. Apakah kita lihat apakah ada puting yang mengeluarkan cairan atau seperti air susu gitu ya, atau ada rasa gatal dan nyeri, ataupun ada benjolan di ketiak. Kalau ada benjolan di ketiak, biasanya ini penyebaran dari kanker payudaranya ke kelenjar getah bening. Nah, ini warna-warna atau perubahan-perubahan di payudara. Kita lihat, ada benjolan nggak di payudaranya. Kemudian ada dimple nggak? Dimple itu seperti lesung pipit yang masuk ke dalam. Ada kayak masuk ke dalam gini nggak payudara. Kemudian kita lihat putingnya apakah ada krusta atau tidak. Kemudian warna kulitnya kita lihat kemerahan atau tidak. Kemudian ukurannya simetris, bulat atau berbenjol-benjol ataupun tidak simetris gitu ya. Kita lihat.
Apakah ada cairan yang keluar baik berupa nanah ataupun ada cairan seperti air susu yang keluar, dan ini seperti yang saya sampaikan tadi yang the orange. Jadi kulitnya seperti kulit jeruk yang pori-porinya terlihat besar-besar. Kemudian ini kita lihat bagaimana kulitnya, apakah memang ada luka-luka di kulitnya. Ini kalau kita menemukan seperti ini, kita harus hati-hati dan curiga bahwa ini adalah suatu keganasan pada payudara. Bagaimana yang dicurigai? Nih, biasanya satu payudara, walaupun sebenarnya dua-dua juga tidak ini ya, tidak menutup kemungkinan terjadi pada kedua payudara. Biasanya kalau kedua payudara itu yang satunya merupakan penyebaran dari payudara sisi satunya. Kemudian kita raba keras atau tidak. Biasanya dia konsistensinya kalau normal itu kenyal, lunak. Kalau misalnya sudah teraba keras seperti meja ataupun papan, nah itu hati-hati. Itu udah ciri suatu keganasan. Kemudian kita lihat permukaan kulitnya rata atau tidak. Kemudian mudah digerakkan atau tidak. Biasanya yang ganas itu dia terfiksasi, jadi tidak mudah untuk digerakkan. Kemudian ini justru yang biasanya ganas itu seringnya tanpa nyeri, jadi tidak dirasakan. Kalau yang nyeri itu biasanya bisa kayak abses atau infeksi, ataupun FAM itu juga kadang ada nyeri. Nah, kalau yang mudah digerakkan biasanya dia FAM ciri. Cuman memang kita tidak bisa langsung memastikan ya. Kita bilang sama pasiennya, oh nggak apa-apa, ini lunak, oh, bisa digerakkan, ini jinak. Jadi jangan sampai di situ terus kita memutuskan jinak. Kita harus melakukan konfirmasi, kita lakukan pemeriksaan USG, kemudian mamografi, kemudian dilanjutkan dengan biopsi. Jadi kita buktikan sampai terbukti bahwa memang benjolan itu ganas atau tidak. Nah, ini perubahan warna kulit. Nih, misalnya nih kemerahan, kemudian ada cembling atau lesung pipit di sini ya. Terus kulitnya nih, kita lihat di sini nih. Nah, ini pori-porinya udah besar. Ini mirip sekali seperti kulit jeruk. Namanya adalah pseudomonas. Nah, atau di sini ada luka yang nggak sembuh-sembuh lebih dari 6 bulan. Atau dia keluar cairan dari putingnya, atau putingnya udah nggak nampak lagi, dia masuk ke dalam. Nah, kenapa masuk ke dalam ini? Karena ada benjolan di dalamnya yang dia menarik putingnya ke dalam. Tuh, makanya putingnya udah nggak kelihatan lagi. Apa yang harus dilakukan kalau misalnya mulai ada kelainan? Nah, kita harus ke rumah sakit terdekat. Nah, di puskesmas ini pasti dokter-dokternya ataupun perawatnya pasti sudah bisa melakukan sadanis, yaitu pemeriksaan payudara oleh klinisi. Dan setelah itu harus dikonfirmasi. Jadi jangan diputuskan sendiri, ini nggak apa-apa kok, ini jinak aja. Jadi setelah kita menemukan benjolan, gitu ya, kita harus melakukan konfirmasi baik dengan menggunakan mamografi ataupun USG, ataupun yang terakhir adalah dengan menggunakan biopsi sampai terbukti benjolan ini apakah jinak atau ganas. Jadi jangan, oh ini ciri-cirinya saya rasa dia tidak menunjukkan suatu yang ganas gitu ya. Tidak ada periode orange, tidak ada nipple discharge, kemudian trabaluna gitu ya. Kemudian memutuskan sendiri bahwa ini tidak apa-apa. Nah, seringnya seperti itu. Jadi seringnya dibilang normal, hanya benjolan biasa, atau hanya benjolan karena ASI-nya tidak keluar, hanya benjolan karena apa namanya ses gitu ya, karena ada dia menyusui dan nyeri gitu ya. Akhirnya pada pasien-pasien yang seperti itu setelah berapa bulan dia datang ke rumah sakit dengan meta, dengan penyebaran di mana-mana. Padahal saat itu sudah ketahuan bahwa itu ada suatu benjolan yang tidak normal. Jadi pada ibu hamil ataupun yang setelah melahirkan, jangan lupa itu hormonnya tinggi sekali. Jadi kalau hormon yang tinggi itu juga salah satu faktor resiko untuk terjadinya kanker. Jadi kita harus membuktikan sampai memang benjolan itu terbukti ganas atau jinak. Nah, kalau misalnya ditemukan benjolan ini ya, ini dokter harus menyarankan pemeriksaan biopsi atau aspirasi jarum halus untuk menentukan jinak atau ganas ya, atau dengan operasi bisa lumpektomi ataupun mastektomi. Jadi
sayang sekali kalau misalnya di puskesmas dengan pemeriksaan sadanis sudah bisa menemukan, itu sudah suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Namun sayangnya banyak sekali yang tidak dikonfirmasi selanjutnya. Apakah itu memang benjolan yang jinak ataupun yang ganas. Dan akhirnya pasien banyak yang datang sudah terlambat, jadi sudah menyebar ke mana-mana ataupun memang sudah stadiumnya sudah cukup lanjut. Padahal kalau misalnya kita menemukan pada kondisi yang cukup dini, ini akan membuat prognosis pasien itu menjadi lebih baik lagi karena cepat ditangani dan cepat diterapi, sehingga survivalnya akan menjadi lebih baik. Nah, ini aspirasi jarum halus, ini dengan menyuntikkan seperti ini, tapi ini dilakukan oleh dokter patologi. Ih, serem banget. Terapinya apa ya? Terapinya itu bisa dengan operasi, kemudian radiasi, kemoterapi, hormonal, ataupun yang terbaru adalah dengan targeted terapi. Ya. Nah, ini adalah seperti yang saya paparkan bahwa kanker payudara dan kanker serviks ini adalah penyakit yang mematikan karena nomor 2 urutannya dan juga nomor 3, sehingga penting sekali untuk melakukan deteksi dini. Karena makin dini kita temukan, makin cepat kita temukan, maka prognosisnya akan menjadi lebih baik. Ya, ini pentingnya screening untuk mengurangi suatu mortalitas. Nah, treatment seperti yang saya sampaikan tadi bisa operasi, kemoterapi, radiasi, atau dengan menggunakan targeted therapy. Jadi survivalnya akan lebih baik bila ditemukan pada kondisi yang early, yang dini. Gitu. Jadi ini terakhir, jadi pentingnya Sudah saya dok, kembalikan sudah terdengar dokter. MC. Oke baik, sudah materinya sudah selesai ya dok, izin dok. Mbak Kiki, Halo dok. oh, mau ke Kimia Farma bentar ya? Dr. Melinda, apa suara saya terdengar dok? Ya, terdengar jelas. Ya baik dok, baik terima kasih. Alhamdulillah terima kasih Dr. Merlinda, sangat menarik sekali materi hari ini. Baik, sekarang saatnya untuk Bapak Ibu dan teman-teman boleh kita mulai untuk buka sesi pertanyaan. Untuk pertanyaan bagaimana dok? Satu pertanyaan langsung dijawab atau bagaimana dok? Izin dok Merlinda. Boleh. Boleh, satu. Ya, bagi teman-teman, Bapak, Ibu, boleh jika ada yang ingin bertanya, boleh hand raise-nya. Oke, Izin boleh. bertanya, Yang pertama, ya, boleh MC. ya. Dokter Gigi Wati, silakan, dok. Ya. Dokter Wati, mohon maaf, di unmute dulu bisa, dok? Halo, Mbak Susi. Iya, dok. Melenceng sih, tapi ada juga. Ya. Sekarang kan sering case-case yang saya temuin, karena pasien itu Dokter Maria. mengeluhnya benjolannya itu adanya di aksila. Itu kan nggak jauh-jauh dari mame ya. Iya. Nah, ada keluhan itu kan khawatirnya bisa jadi kan metas dari mamenya misalnya, walaupun itu mungkin terselubung ya gitu. Ya, betul. Nah, itu sarannya kita baiknya gimana sih dok ketika ada pasien itu mengeluh ada benjolannya tuh di aksila gitu. Kadang mereka tuh memang cemas sendiri. Gimana sih screening dari kita atau apa baiknya yang kita sarankan ke mereka gitu. Makasih dok. Sampai Ya, terima kasih Dokter Mary. Waalaikumsalam. Ya,
Benar sekali, kalau ada benjolan di aksila, ini kita harus hati-hati bahwa ini adalah penyebaran dari CA mami ke KGB-nya, kelenjar getah beningnya. Gitu. Jadi kita periksa payudaranya, kita lihat, kita raba, apakah memang ada pembesaran, ada benjolan, ada yang tidak normal di kulitnya, kemudian apakah ada nipple discharge, bagaimana warna kulitnya gitu ya, kita harus periksa sadanis. Kemudian kita dari sadanis itu kan ada laporannya ya, ada laporan urutannya, jadi ada bentuknya bagaimana, kemudian ada benjolannya atau tidak, bagaimana warnanya, ada nipple discharge atau tidak. Nah, kalau misalnya dengan sadanis pun kita nggak bisa menemukan, maka berikutnya adalah kita lakukan pemeriksaan USG mami. Nah, dari USG mami itu nanti biasanya dia juga akan serta di USG aksilanya. Jadi pada USG mami itu tidak hanya di USG maminya saja, tapi aksilanya juga akan di USG. Nanti di situ ada laporannya dari USG-nya, apakah dia memang istilahnya itu laporannya adalah BIRATS. Ya, BIRATS itu adalah untuk melihat kecurigaan apakah itu ganas atau tidak. Jadi dari USG itu kita sudah bisa laporannya, apakah ini benjolannya di payudaranya ada dan apakah KGB-nya itu cenderung ganas ataupun tidak. Kalau misalnya menunjukkan BIRATS 4 dan 5, maka harus dilakukan pemeriksaan biopsi untuk selanjutnya. Gitu. Jadi memang kalau misalnya kita sudah menemukan sesuatu yang aneh nih, kita harus kejar terus sampai itu terbukti tidak. Demikian, Dok. Baik, bagaimana Dokter Mary, sudah terjawab ya Dok? Ya, baik. Berarti Ya. kurang lebihnya gitu ya. Ya, rujuk sih pada akhirnya ya. Ketika misalnya pemeriksaan yang mencurigakan. Ya. Baik, Dok. Terima kasih. Terima kasih Dokter Mary. Sama-sama, Selanjutnya lanjut ya Dokter Melinda untuk penanya berikutnya Dokter Gigiwati. Dokter silakan Dok untuk pertanyaannya Dok. Baik, Mas Susi, terima kasih banyak. Assalamualaikum Dok, Dokter Putu. Waalaikumsalam. Dok, terkait masalah faktor resiko penyebab dari CA itu sendiri kan salah satunya adalah karena keturunan ya Dok. Nah, misalnya nih kalau kita sudah melakukan sadari tidak ada keluhan, apakah tetap kita harus melakukan pemeriksaan seperti tadi USG ataupun mamografi itu? Karena memang saya pribadi punya faktor keturunan Dok, karena sudah 3 tahun ini, terakhir ini ibu saya bolak-balik rumah sakit, operasi sudah diangkat 1, terus masih kemo sampai saat ini, karena setiap sudah selesai kemo muncul lagi benjolan, operasi lagi, kemo lagi, muncul lagi benjolan, operasi lagi. Jadi sudah 3 tahun terakhir ini bolak-balik. Nah, saya pribadi pun takut dengan hal itu. Nah, cuma memang sejauh ini saya sudah menerapkan misalnya pola hidup dari meminimalis makan makanan yang kayak junk food, yang kayak gitu-gitu Dok, ininya pola hidupnya udah sehat, rutin berolahraga seperti itu. Nah, untuk tadi seperti pemeriksaan yang saya tanyakan, apakah kita tetap sebaiknya melakukan pemeriksaan itu meskipun kita tidak ada keluhan yang dirasakan, seperti itu Dok. Makasih. Iya Dok. Iya. Mohon maaf Dok, tadi orang tuanya payudara ya, breast cancer. Iya, payudara. Ya. Nah, ya berarti memang ada faktor resiko dan itu termasuk dengan yang high risk. Jadi kalau misalnya ada keturunan, apalagi yang keturunannya itu satu garis, terlebih lagi kalau misalnya sampai 3 generasi ada terus. Jadi misalnya dari neneknya ada, kemudian dari orang tua ada, kemudian dari saudara ada. Nah, itu 3 keturunan berturut-turut itu sangat high risk. Jadi kalau sangat high risk, satu keturunan pun itu juga sudah high risk. Kalau 3-tiganya itu sangat high risk. Jadi itu perlu untuk melakukan screening. Nah, screening itu untuk yang mamografi ataupun yang USG, tadi sudah saya sampaikan, itu dilakukan baik yang belum muncul keluhan
ataupun yang sudah muncul keluhan. Jadi untuk yang punya faktor resiko, terlebih lagi dokter ada faktor resikonya yang cukup kuat ya karena untungnya. Jadi sebaiknya dok mulai setiap tahun untuk melakukan USG ataupun mamografi. Mohon maaf dokter usianya berapa? 46 dok. 46, jadi boleh dipilih dok, boleh USG, boleh mamo. Setiap tahun dilakukan. Karena kalau kita melakukan sadari ataupun sadanis itu benjolan yang bisa kita raba itu terbatas dok. Mungkin lebih dari 2 atau 3 cm baru kita bisa merasakan. Nah, kurang dari itu kita memang butuh tools untuk melihat. Nah, makin dini kita bisa menemukan benjolan itu makin lebih baik. Jadi menurut saya sih memang harus sudah mulai dilakukan screening tiap tahun dok. Kalau dokter sempat dan berkenan gitu. Ya baik dok, terima kasih atas masukannya. Dari saya cukup. Oma Susi, makasih. Terima kasih Dokter Wati, sudah cukup jawabannya ya dok. Ya, selanjutnya di sini sudah menunggu Ibu Elfrina. Ibu silakan untuk pertanyaannya Ibu. Ya, terima kasih Mbak Susi, dokter. Izin bertanya dok, jika kita sudah diangkat rahim dok, jadi sebelumnya ini diangkat rahimnya dikarenakan hiperplasia endometrium dengan riwayat 8 kali kuret, sehingga diputuskan diangkat rahim. Nah, apakah itu masih ada kemungkinan untuk terjadinya kanker serviks, dan apakah kita masih perlu untuk melakukan pemeriksaan pap smear gitu dok? Itu aja pertanyaannya dok, terima kasih. Oh iya, mohon maaf Ibu waktu di kuret itu apakah di biopsi atau tidak ya? Karena kalau 8 kali itu menurut saya itu sangat banyak ya. Jadi harusnya sejak 2 kali saja itu sudah harus langsung biopsi. Waktu itu sudah dok, apa ya di PA ya? Biopsi Ya, aku kurang paham. Cuma biasanya kan nanti hasil setiap kuret itu pasti keluar hasil PA-nya, dan so far aman. Cuma memang dokter minta untuk diangkat rahim gitu. Karena memang faktor resiko ke kankernya cukup tinggi gitu. Tapi so far sih aman kata dokter. Oh, iya. Iya, karena kalau sampai 8 kali itu cukup banyak ya menurut saya ya. Dan diputuskannya kenapa baru ke-8 ya, baru diambil ya? Iya, karena kan saya infertilitas dok, infertilitas 15 tahun, jadi pengen tetap punya anak gitu. Oh, iya. Jadi faktor resikonya saat ini mungkin saya infertilitas juga, terus juga, tapi kan udah diangkat rahim. Apakah dengan diangkat rahim itu sudah nggak ada kemungkinan untuk ke arah sana atau gimana dok? Nah, biasanya tergantung teknik operasinya tuh. Kalau teknik operasinya ada yang meninggalkan serviknya. Apakah seluruh serviknya juga diangkat atau ada yang sebagian ditinggal? Nah, aku lewat transvaginal, jadi transvaginal hysterectomy. Berarti kemungkinan masih ada ya serviknya ya? Atau Nah, sudah diangkat semua? Aku nggak paham dok terkait itu. Iya. Jadi memang tindakannya tuh lewat transvaginal aja, nggak lewat laparotomi Nggak gitu. open ya? Iya, nggak open laparotomi ya. Iya. Kalau misalnya diperiksa spekulumnya, biasanya kalau serviknya ditinggal tuh kalau spekulum kelihatan tuh, masih kelihatan mulut rahimnya. Nah, itu masih bisa tuh dilakukan screening gitu. Tapi kalau ini dilihat aja apakah memang ada faktor resiko lainnya. Jadi misalnya nih ada riwayat keluarga yang keturunan kanker serviks atau tidak. Kemudian tadi udah diambil ya masalahnya ya. Kalau menurut saya sih tetap kalau kita perempuan itu tetap harus melakukan screening IVA kalau misalnya dia masih ada bagian serviksnya. Menurut saya sih tetap dilakukan screening, masih bisa. Tapi kalau waktu itu sempat apa Ibu? Waktu itu sempat itu dok, pap smear kan lewat Prodia waktu itu di puskesmas juga. Nah ini sempat bingung juga orang Prodianya. Loh, ibu kan sudah disterektomi, kenapa harus di pap smear? Tapi akhirnya tetap lanjut juga sih, hasilnya bagus gitu. Apakah saya masih harus rutin dan
kayak gitu. Tapi mungkin Bu Bidan bisa melihat ya, apakah ini serviknya masih ada atau sudah tidak ada ya dok? Betul, betul sekali. Iya, harusnya pada saat melakukan pap smear itu kan tahu yang dicolek itu yang di mana gitu kan. Nggak mungkin dia melakukan pap smear nggak di serviknya kan, di SSK-nya itu kan gitu. Jadi Oh, harusnya siap. sih kalau melakukan pap smear pasti masih ada tuh gitu. Kecuali memang udah nggak ada lagi, berarti nggak bisa dilakukan pap smear Oh, gitu. kemungkinan servisnya masih ada ya, karena kalau nggak ada pasti dia bingung. Loh ini kok kagak ada Iya, gitu ya dok ya? iya betul betul sekali, betul itu. Oke, oke. Berarti sebaiknya tetap saya rutin ya untuk melakukan pap smear ya dok? Iya, tetap Oke, itu lebih bagus. terima kasih dok. Iya, sama-sama, Dok. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Alvina, sudah terjawab ya Ibu. Baik, di sini Sepertinya masih ada pertanyaan Dr. di chat Melinda ya. masih bisa lanjut pertanyaannya, Dok. Di sini di kolom chat ada dari Dr. Isti Nur Haini. Izin bertanya, Dokter, untuk pasien kanker payudara, terkadang digali dari faktor resiko yang disebutkan tadi di materi tidak ada. Apa kira-kira pemicu yang lain munculnya kanker payudara, Dok? Ya, pertanyaan dari Iya, Dr. Isti. yang ya yang saya sampaikan tadi pada materi itu yang paling sering, karena yang paling sering itu biasanya yang wajib kita tanyakan itu. Jadi faktor hormonal itu wajib kita tanyakan. Kemudian riwayat keluarga itu dua hal yang wajib. Jadi hormonal itu aja udah banyak sekali yang harus kita tanyakan. Jadi kapan dia mulai, dia menarche kapan, dia menopausnya kapan, kemudian anaknya berapa, punya usia anak umur berapa, kemudian apa namanya riwayat KB-nya apa, berapa tahun KB, kemudian apakah pernah apa namanya eh, apa namanya program kehamilan dengan suntik-suntik hormon itu apakah pernah itu aja untuk yang masalah hormon aja udah banyak sekali yang harus kita tanyakan gitu ya. Kalau yang di luar itu kanker itu masalahnya bukan satu, dia multifaktorial. Jadi sebenarnya kita tuh nggak tahu persis penyebabnya itu apa gitu. Kalau misalnya di luar itu nggak ada ya mungkin dia uh, obes. Obes tuh ada juga faktor risikonya karena obes itu sel lemak itu banyak mengandung hormon. Gitu. Jadi kalau orang obes itu resiko dengan CA payudara. Jadi kalau udah kena CA payudara itu nggak boleh gemuk karena sel lemak itu juga mengandung hormon. Jadi dia harus diet supaya CA maminya nggak terus berkembang gitu. Kemudian lifestyle ya pasti lifestyle seperti misalnya merokok, kemudian alkohol, kemudian uh, apa namanya diet itu aja tuh sebenarnya tuh banyak yang diulas untuk penyebab kanker ya. Ada yang bilang terlalu manis, terlalu tinggi apa namanya gula itu juga resiko. Kemudian banyak makan daging merah itu juga resiko. Kemudian yang dibakar, kemudian makanan-makanan yang pengawet atau fast food itu. Fast food itu apalagi yang udah digoreng berkali-kali itu resiko juga. Jadi misalnya kentang goreng digoreng lagi, ayam goreng fried chicken yang digoreng dengan suhu yang tinggi, kemudian dipanasin lagi. Nah, itu juga itu resiko. Jadi kalau dari makanan pengawet itu juga, kemudian dari sosioekonomi itu juga bisa. Jadi multifaktorial. Kalau cancer itu dia tidak satu, tapi banyak yang menyebabkan dia berubah menjadi sel ganas dari tubuh kita. Ya, tubuh kita tuh sudah bagus, ada yang memperbaiki, ada yang repair. Jadi kalau ada yang nggak benar diperbaiki sama tubuh kita. Tapi kalau udah terlalu sering kita terpapar, lama-lama tubuh kita juga udah nggak bisa memperbaiki lagi. Sekian. Tapi yang dua hal tadi, masalah genetik dan hormon itu adalah yang wajib kita tanyakan. Terima kasih dok, Dokter Isti. Bagaimana dok? Sudah terjawab ya dok?
Ah, Sudah Mbak Susi, terima kasih. ya. Dokter Melinda izin satu pertanyaan lagi ada di kolom chat, izin ya dok. Ini ada Ya, pertanyaan silakan. dari Salmin. Izin bertanya dokter, untuk pemeriksaan IVA, cairan asam asetatnya itu kalau sudah ada tersedia yang 5%, apakah perlu dicairin lagi dengan air dok? Tadi saya lihat 3-5% dicairin 1:4 juga ya dok? Itu dok. Iya, jadi sebaiknya sih diencerkan ya, biar nggak terlalu pekat ya, gitu. Tapi kalau misalnya sudah 5% nggak apa-apa sih, nggak apa-apa juga, karena itu memang 3-5%. Tapi sebaiknya sih diencerkan, gitu. Ya, ya. Ya gimana Mbak Salmin? Sudah terjawab ya? Ya. Oke, terima kasih untuk ini pertanyaannya sudah 5 pertanyaan dokter, tapi kayaknya memang masih banyak sekali yang ingin bertanya, tapi sepertinya waktunya sudah semakin sore ya dok. Nanti bisa di lain waktu dok. Untuk teman-teman yang lain yang belum berkesempatan bertanya hari ini, bisa ditampung dulu mungkin ya. Mungkin kita bisa bertemu di kesempatan yang lain waktu. Terima kasih banyak Dokter Merlinda atas materi hari ini. Izin dokter, saya mau Sama-sama. informasikan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman. Di sini di Puskesmas bisa screening deteksi dini kanker mulut rahim dan juga payudara, ya, jam kerja dan juga USG payudara, tapi dengan perjanjian dokter. Demikian supaya bisa terinfokan dengan yang lain untuk masyarakat luas, yang khususnya di wilayah kerja Cilodong Kalibaru. Terima kasih Dokter Melinda. Sebelum ditutup acara hari ini, kita bisa sesi foto bersama ya dok, izin dokter. Ya, boleh. untuk Bapak, Ibu, teman-teman semua boleh untuk mengaktifkan kameranya. Baik, ya, dipersiapkan. Ya, yang rapi, yang cantik. Ya, oke, baik. Kita mulai ya. Yang pertama 1, 2, 3. Ya, lagi. Sebentar. Ya, 1, 2, 3. Ya, sudah cukup ya? Cukup, baik. Dokter Melinda, terima kasih banyak atas waktu hari ini. Terima kasih. Ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua. Bagi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, boleh disimpan mungkin lain kali. Next, kita akan bertemu kembali ya dok. Sehat selalu untuk dokter, sukses selalu untuk dokter. Selalu juga. Terima kasih banyak Sukses teman-teman, selalu Bapak juga. Ibu. Kita bertemu lagi di acara webinar selanjutnya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dok. Iya, terima kasih. Saya izin, Li. Terima kasih Puskesmas Cilodong.